lebih kuat. Yang kayak tadi tuh kayak misalnya kayak perusahaan, bank atau penyedia jasa. Nah, sedangkan pihak lainnya yang seperti konsumen atau pengguna itu hanya bisa menerima atau menolak seluruh isi kontrak tanpa bisa bernegosiasi gitu. Oke, terima kasih Fikri. Nah, jadi perjanjian baku sepihak itu seperti kata Fikri tadi, perjanjian yang isinya ditentukan oleh salah satu pihak, sepihak banget gitu loh. Ditentukan salah satu pihak yang posisinya lebih kuat. Pihak lain yang posisinya lebih lemah nggak bisa komplain, nggak bisa minta negosiasi, nggak bisa ngubah pasalnya, gitu. Itu perjanjian baku sepihak. Contohnya apa? Banyak. Rata-rata perjanjian baku yang kalian temui itu adalah perjanjian baku sepihak. Rata-rata ya. Di bank, asuransi, terus TNC, term and condition kalau kalian belanja di Shopee. Itu juga perjanjian baku sepihak. Nah, yang kedua perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Pengertiannya deh, pengertian plus contoh. Maksudnya apa sih perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah? Izin menjawab, Bu. Boleh silakan. Jadi perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ini, isinya itu ditentukan oleh pemerintah atau lembaga negara yang berwenang. Tujuannya itu adalah, untuk keseragaman, kepastian hukum, dan perlindungan bagi seluruh masyarakat di bidang tertentu. Contohnya, itu ada formulir-formulir perjanjian yang berkaitan tentang hak tanah. Contohnya seperti akta jual beli tanah, kemudian, eee, atau formulir-formulir perizinan standar yang berkaitan tentang hak atas tanah, gitu. Oke, terima kasih Azharo. Nah, jadi seperti kata teman kalian tadi, seperti kata Azharo, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ini berarti perjanjian baku yang klausulnya ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mengikat siapa? Mengikat warganya. Mengikat kita sebagai warga negara Indonesia. Dan umumnya itu tentang berkisah tentang hak dan kewajiban publik di ranah publik gitu. Contohnya apa? Sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu ada tuh pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu sertifikat tanah. Lalu kalau teman-teman buat IMB atau kalau teman-teman bayar UTO, kalau teman-teman ya bayar UTO, terus ngurus izin usaha, itu udah ada tuh formnya. Formnya, hak dan kewajibannya itu apa, kita tinggal tanda tangan. Nah itu perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia di ranah publik. Tentang perizinan, tentang perpajakan, gitu. Nah, kalau yang ketiga, perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, ini eh, jadi istilah lainnya tuh ini lebih ke kontrak model ya kalau ini. Jadi masih bisa dirombak. Masih ada kemungkinan untuk dimodifikasi kalau pihak-pihaknya paham dengan hukum. Gitu. Tapi kalau pihak-pihaknya tidak paham, biasanya seringkali nggak ada perubahan gitu. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat ini, jadi perjanjian yang isi klausulnya sudah ditetapkan oleh misalnya notaris. Itu. Contohnya apa? Akta jual beli, pokoknya segala akta-akta jual beli, akta hibah, akta pernikahan, perjanjian pernikahan itu kalau perjanjian pernikahan enggak sih, buat sendiri biasanya. Biasanya akta jual beli, akte peralihan hak, akte hibah, itu semuanya ada. Jadi notaris itu teman-teman, eee, udah ada formatnya semua. Misalnya untuk AJB udah ada tuh filenya, jadi tinggal dimodif aja.
tinggal dimasukin isinya apa, objeknya apa, tanggung jawabnya bagaimana, kalau mau diubah ya diubah, kalau enggak ya mereka udah ada formatnya. Itu perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar efisien, karena nggak mungkin kan notaris buat 10 AJB, 10 juga dibuat dari awal, gitu kan. Makanya kalau teman-teman ada yang keluarganya kerja jadi notaris, enak nih, notaris tuh enak kerjanya. Kontraknya udah ada di komputer, mereka tinggal print, tinggal modif, dapat duit. Nah, itu enaknya jadi notaris. Nah, selanjutnya perjanjian baku timbal balik. Nah, ada yang bisa jelasin perjanjian baku timbal balik itu apa? Ibu Dina izin mau jawab. Boleh silakan Dina. Jadi perjanjian baku timbal balik itu perjanjian yang ditentukan kedua belah pihak atau organisasi yang mewakili kedua belah pihak. Dia itu meskipun ada formatnya juga, tapi isinya itu lebih ke hasil kesepakatan. Jadi dia lebih adil antara kedua pihak itu. Terus contohnya itu kayak perjanjian kerjasama kayak PKB atau perjanjian perburuan kolektif kayak gitu. Oke, terima kasih Dina. Nah, jadi ya tepat sekali jawabannya. Jadi perjanjian baku timbal balik ini, perjanjiannya itu, perjanjian bakunya itu disusun atas kesepakatan. Gitu. Biasanya perusahaan sama serikat buruh misalnya nih. Jadi isinya tuh udah ditentukan. Udah ditentukan oleh perwakilan perusahaan dan serikat buruh. Nah, setelah tadi sepakat, baru jadi perjanjian baku. Jadi kalau dalam proses perjanjian baku, perjanjian baku timbal balik ini ada proses negosiasi. Cuman yang melakukan negosiasi bukan pihak yang nantinya tanda tangan, bukan buruh yang nantinya tanda tangan, tapi perwakilan buruhnya dari serikatnya. Serikat itu mewakili setiap buruh untuk deal-dealan, untuk bernegosiasi, untuk menghasilkan perjanjian baku kerja tadi. Nah, buruh-buruh tadi ya cuma tanda tangan aja tinggal. Mereka nggak bisa ikut. Jadi perjanjian bakunya itu di bagian buruhnya itu ya itu tinggal tanda tangan. Yang menentukan tetap bukan mereka, tapi ada perwakilan dari para buruh tadi. Nah, eh kalau seperti perjanjian pada umumnya ya, dalam perjanjian baku ini ada pihak-pihaknya. Tergantung tujuan perjanjiannya, tapi namanya bisa beda-beda. Namun secara umum, ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak yang posisi ekonominya lebih kuat dan pihak yang posisi ekonominya lebih lemah. Tuh. Kalau perjanjian ini kan umumnya sifatnya koordinatif nih teman-teman. Koordinatif yang artinya setara ya. Nah, tapi kalau dengan penggunaan perjanjian baku, maka secara nggak langsung perjanjian itu berubah jadi subordinatif. Subordinatif itu apa? Satu pihak lebih tinggi daripada pihak lainnya. Kenapa? Karena pihak yang di bawah nggak bisa mengatur isinya. Dan istilah pihak-pihak ini beda-beda tergantung perjanjiannya apa. Kalau perjanjian hutang piutang itu debitur dan kreditur. Kalau asuransi itu penanggung dan tertanggung. Kalau jual beli, penjual dan pembeli. Kalau ekspor impor, eksportir dan importir. Itu depends dari kontraknya apa. Nah, eh kalau di Indonesia perjanjian baku memang nggak diatur nih dalam KUH Perdata. Kan jadi KUH Perdata buku 3 tentang perikatan itu adalah dasar dari semua perjanjian perjanjian dan kesepakatan di Indonesia. Tapi perjanjian baku nggak diatur tuh di situ sebenarnya. Tuh. Jadi, secara internasional biasanya pengusaha itu pakai Principle of International Commercial Contract yang disusun oleh UNIDROIT. Ini apa? Ini nih cuma model law gitu loh teman-teman, soft law. Jadi cuma menyediakan guideline saja. Gini loh kalau buat perjanjian baku. Gini loh harus klausulnya gini loh. Karena di undang-undang kita nggak ngatur. Jadi kita pakai UNIDROIT. Nah, di dalam perjanjian baku ini kebebasan para pihaknya dibatasi karena klausul perjanjiannya sudah ditentukan oleh pihak lainnya.
Tapi bukannya tidak ada, hanya dibatasi dengan prinsip take it or leave it. Tuh. Oke, materinya udah selesai, ada yang ingin tanyakan? Saya mau kita activity learning ya, coba, sorry, kok screenshot? Saya mau coba, activity learning. Ini nggak ada yang mau ditanyain? Atau masih mencari-cari pertanyaan, teman-teman silakan.